Perkenalkan, saya Cecilia Berta Toring dengan nomor NIM 19101110 dari PKK 3 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas logika. Tema dari tugas saya adalah penalaran induktif dengan generalisasi. Yang pertama, penalaran induktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah metode pemikiran yang bertolak dari hal-hal atau fenomena khusus untuk menentukan hukum atau simpulan yang bersifat umum. Bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus yang berbentuk subjek ini adalah predikat. Kesimpulan yang dicapai selalu berupa generalisasi. Pengertian penalaran induktif lain yaitu suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Pada slide ini di mana masih mengenai penalaran induktif, di mana premis yang menjadi dasar penarikan konklusi berjumlah lebih dari satu, bahkan bisa lebih dari dua. Premis-premis tersebut disusun berdasarkan fakta empiris yang dapat dicocokkan atau diuji kebenarannya melalui hasil tangkapan panca indera. Adapun contoh paragraf induktif. Di sini saya mempunyai dua contoh paragraf induktif. Yang pertama, tangan dicubit sakit, paha dicubit sakit, lengan dicubit sakit, pipi dicubit sakit. Jadi semua anggota badan bila dicubit terasa sakit. Yang kedua, Sehun Kai Chanyo Kyungso Baekhyun Xiumin Lai Suha dan Chen merupakan lulusan wajib militer di mana mereka adalah member K-Corps EXO. Yang berikutnya ciri penalaran induktif. Di sini ada 3 ciri penalaran induktif. Yang pertama, sebuah proposisi empiris yang langsung kembali pada suatu observasi indera atau proposisi dasar. Yang kedua, konklusi penalaran induktif lebih luas daripada yang dinyatakan di premisnya. Term dalam konklusi dipilih term yang dapat mewakili atau mencakup term yang disebut dalam premis-premisnya. Yang ketiga, konklusi penalaran induktif kebenarannya dapat dipercayai pikiran. Di sini kita masuk pada tema yang kedua yaitu generalisasi induktif. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari generalisasi induktif. Generalisasi adalah penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan jumlah data. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Penalaran induktif adalah proses penalaran bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Adapun contoh dari generalisasi induktif, yaitu contohnya pemerintah telah menjadikan Pulau Komodo sebagai habitat pelestarian komodo. Di ujung kulon, pemerintah membuat cagar alam untuk pelestarian badak bercula 1. Selain itu, sejumlah undang-undang dibuat untuk melindungi hewan langka dari incaran pemburu. Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan-hewan langka. Berikutnya, syarat generalisasi induktif. Ada 3 syarat generalisasi induktif. Yang pertama, tidak terbatas secara numerik. Generalisasi
tidak boleh terikat pada jumlah tertentu. Yang kedua, tidak boleh terbatas dalam ruang dan waktu tertentu, harus berlaku di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, harus dapat dijadikan dasar pengandaian. Berikutnya jenis generalisasi. Di sini ada dua jenis generalisasi. Yang pertama, generalisasi sempurna, yaitu seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki semua. Contoh, semua logam bila dipanaskan memulai. Yang kedua, generalisasi sebagian. Konklusi diambil berdasarkan sebagian fenomena yang kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena yang belum diselidiki. Baik, untuk kesimpulan dari kedua tema saya, yaitu kesimpulan dari penalaran induktif adalah proses penalaran bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan yang umum. Dan generalisasi adalah penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Baik, ini saja presentasi saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak. 영원 같던 찰나 나를 한순간 뚫고 가 넌 내일을 불러주면 나에게로